Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua ya. Oke, semuanya masuk. Mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini selalu diberi kesehatan, dan kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak sekalian, hari ini kita akan mulai pembelajaran, yang mana sebelum kita ke materi ada beberapa pertanyaan nih. Ada yang bisa jawab ya? Kenapa atau mengapa banyaknya kenakalan remaja ini, apakah bertentangan dengan Pancasila? Sebenarnya iya, karena kenakalan remaja merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, khususnya pada Pancasila, yaitu sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil. Ya, tepuk tangan buat Tete. Jadi pada umumnya banyaknya kenakalan remaja saat ini itu sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, mungkin kalian pernah melihat kejadian-kejadian yang sifatnya melanggar, baik itu dari remajanya atau pemudanya, bahkan masyarakat umum. Yang keduanya, yang tahu jawab ya. Ini biar ada semangat lagi. Apakah banyaknya para pejabat pemerintah saat ini melakukan tindakan korupsi itu melanggar Pancasila? Ya, Rapid. Karena korupsi merupakan perbuatan pelanggaran hukum tindak pidana yang melanggar sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ya, tangan ya, Rapid ya. Luar biasa sekali ya jawabannya. Jadi memang betul sekali, banyak pejabat-pejabat yang melakukan tindakan korupsi atau orang disebut koruptor. Ya, mereka apa? Bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalau para pejabatnya patuh pada Pancasila, para pejabatnya melaksanakan Pancasila, maka mereka tidak akan berani melakukan tindakan korupsi. Oke, itu sebagai apa? Pembukaan saja, artinya biar kalian lebih semangat lagi. Oke, harus sekalian, sebelum kita ke materi, kita baca doa dulu ya. Silakan Rapid dipimpin doanya. Belajar, mari kita berdoa, mulai. Selesai. Semuanya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Siapa kemarin yang ditugaskan? Naima, silakan ke depan. Raina. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Rena. Silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah berlatih ya. Artinya untuk penyemangat lagi. Kalau Bapak bilang PKN, apa jawabnya? Luar biasa. Belajar PKN? Luar biasa. Oke, tepuk tangan ya. Nah, sekarang kita mulai ke kegiatan inti. Nanti kalian akan diputarkan sebuah video ya. Amati nanti. Nah, ini beberapa pembukaan ya, materi. Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini ini disusun oleh Profesor Dr. Trianto, termasuk dosen dari UNS Universitas 11 Maret ya. Ada berapa yang kita bisa ambil? Ini ada apa ini? Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan oleh serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini dalam pembukaan ini sudah jelas sekali ya, bahwa dijelaskan ada rumusan dasar Pancasila, dan juga di sini ada tujuan nasional bangsa Indonesia. Apa saja tujuannya itu? Melindungi segenap terus apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apalagi ya, itu tujuan daripada bangsa Indonesia.
Nah, nanti akan ada video pembelajaran ya. Sebentar. Mana ini? Sebentar ya. Ini ada filmnya. Amati videonya ya. Nanti ada apa lembar kerjanya, nanti kalian kerja kelompok. Diamati videonya, ini udah materi pembelajaran. Diamati ya, amati videonya, kata-katanya, biar lebih paham lagi. Bila perlu sambil ditulis mungkin kata-kata pentingnya.
nggak apa-apa ya. Masuk. Oke, sudah selesai ya. Ada yang bisa ditangkap nggak? Ada ya? Oke. Dari beberapa slide tadi YouTube yang dipertunjukkan. Nah, untuk lebih memahami lagi materi tentang menelah Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup. Nah, sekarang kalian coba bikin kelompok ya. Nanti ada selembaran yang harus kamu kerjakan. Setelah itu nanti ada presentasi ke depan ya. Kemudian nanti setiap kelompok bergantian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan sekarang mulai untuk membentuk kelompok. Ayo, buat kelompok. Ini aja maju, ini mejanya maju. Ayo, ayo, cepat. Kelompok. Jangan bingung bikin kelompoknya. Nah, udah gitu aja ya. Gampang aja.
Sudah semuanya? Ini hordengnya coba ditutup biar nggak silau. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah ya? Semua ya? Oke, ini ada selembaran. Kalian nanti isi, diskusikan. Oke, silakan bisa dimulai kerja kelompoknya, diisi. Waktunya 20 menit. Gimana? Gak apa-apa, sampingnya aja. Ya. Kerjakan dengan santai ya. Penuh dengan keseriusan. Perhatikan pertanyaannya. Gimana? Ada kesulitan? Insya Allah bisa, Pak. Kelompok 4? Insya Allah Pak, bisa Pak. Kelompok 2 gimana? Aman Pak. Gimana pertanyaannya? Gampang Pak. Gampang. Perhatikan waktu ya.
Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jawaban bisa variatif ya. Silakan diamati dulu pertanyaannya. Bisa ya? Gimana? Boleh ditipis Boleh. Boleh. atau dicoret juga Nggak apa-apa. Sebelum dijawab, sekali lagi perhatikan dulu kalimat pertanyaannya. positif gitu maksudnya datang ke tempat itu sih positif Gimana? datang ke tempat itu sikap positif Bisa? kayak gitu apa yang akan terjadi jika pembesarnya tidak dijadikan sebagai masalah bisa sendiri nanti presentasinya baca soal terus Gimana? nanti presentasinya baca soal terus jawabnya gitu. Hmm. Iya. Kasih spasi ya. Nggak lengket banget. Jarak tulisannya yang agak anggang ya, antara nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya. Mengerjakan itu bersama-sama tanpa disuruh bergotong-royong bersih kelas dan royong membersihkan kelas yang membersihkan Jangan pakai koma ya. Kalau jawabannya beranak atau ada berapa poin, ke bawah aja jawabannya. Ya. Jangan pakai koma ya. Belajar menulis yang rapih. sifat sama sikap itu beda. Ini sikap apa sih? Menghargai itu sikap. Sikap menghargai. Gimana? Menghargai itu sikap kan? Menghargai itu sikap, Sikap kan? karena perbuatan menghargai. Bisa. Yang ada di rumah itu beda. Oke, usahakan setiap anggota kelompok untuk lebih aktif lagi ya. Jangan hanya jadi pasif ya.
Silakan mencari jawabannya, diskusikan. Sudah semuanya berlatih. Titik. Pancasila sebagai dasar negara. Perhatikan waktu ya. Oke, membuang sampah atau menemukan sampah di jalan di area sekolah. Di area sekolah. Apa yang terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara? Iya nggak sih, kayak tidak ada pengatur. Pancasila ya? Pancasila berarti ini nggak Bisa, ada yang bisa. pedoman gitu, pedoman hidup. Bisa. Bisa. Bisa kan? Apa tadi? Dia apa? Tidak ada yang mengatur gitu. Iya, terus kayak ini apa? Warganya jadi semena-mena. Tidak ada pengatur. Tidak ada pengatur. Sehingga dampaknya apa? Bagi masyarakat. Tidak ada pengatur bagi masyarakat. Gak usah ada babi gak sih? Gak usah ada masyarakat ya mas. Kan ini kayak cuman tidak ada pengatur sehingga negara Indonesia. Kelompok 4 sudah? Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Kelompok 2 gimana? Lagi. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Masih ada 10 menit ya. Sudah, kita nunggu temannya yang belum ya. Tunggu sebentar. Kenapa Pancasila dijadikan dasar negara?
7 menit lagi, 7 menit. Iya sih bisa nih. Yang nomor 4, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara sebagai petunjuk dalam kehidupan hari-hari. Sebagai digunakan sebagai petunjuk itu gak sih kayak saat dia mencerminkan kemarin tuh ini melakukan sikap berjiwa sehari-hari gitu loh Pancasila ya apa melakukan menerapkan yang benar. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 udah 1 belum? Belum. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 udah. Tinggal kelompok 1 dan 3. Terus menerapkan apa sih? Berarti ini udah menerapkan Pancasila dulu. Terus itu nggak sih? Apa selesai pegang bahasa ini? Gimana? Kesimpulan dari hasil kerja kami. Oh, nanti pakai di terakhir ya. Ditulis aja nanti di kertas. Boleh. Menjadi orang yang bangga menerima Pancasila. Terus apa lagi? Apa lagi? Sakit perut. Sudah semua? Sudah siap presentasi ke depan? Tidak akan dipakainya. Kelompok 2 siap presentasi ke depan ya? Ya, siap. Kelompok 2 Ini kalau ditulisin pakai pulpen nggak apa pensil aja dulu? atau kelompok 1 dulu? Yang ini Pak, yang duluan selesai. Selesai. Katanya yang duluan selesai kalau ke depan duluan.
Ayo, silakan kelompok 2 ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Hasil kalian tadi seperti apa? Disampaikan pada teman kelompok yang lainnya. Kelompok 2, Reina, terus apa lagi? Silakan semuanya maju ke depan. Udah ada. Ini harusnya sebelah sini ya, biar ngalangin jalan ya. Awas kabel, awas. Sini. Sebelah sini. Ya, silahkan. Salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan hasil presentasi lembar kerja pendidik peserta didik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita? Jawabannya, tindakan utama bagi penyusun konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, berikan tiga contoh sistem apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak diubah oleh Undang-Undang Jawabannya, negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelesaikan. Kelompok yang lainnya menyimak ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Kenapa Pancasila dijadikan dasar negara? Jawabannya, karena berasal dari nilai kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya memperkenalkan kepribadian, tetapi juga memberi arah bagi masa depan. Nomor 5, bagaimana cara mempertahankan agar kita tidak kehilangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Jawabannya, 1. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. 3. Mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. 4. Memanfaatkan situs jejaring sosial. Itu saja presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain atau menanggapinya? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, kelompok 1 mau nanya. Menurut kalian, apa pentingnya pandangan hidup bagi suatu negara? Silahkan dijawab. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terus selama-lamanya dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan dasar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa dunia. Gimana kelompok 1 jawabannya? Diterima. Bisa diterima jawabannya? Kelompok 3, 4 mungkin ada tambahan? Cukup? Ada yang menanyakan? Nggak ada? Cukup ini yang ditanyakan? Oke, terima kasih pada kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasi pertama. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya jelas sini. Nah, ada kabel sini. Belok. Selanjutnya kelompok. Ayo, kelompok mana dulu nih? 1 dulu, 3 dulu, apa 4 dulu?
Kelompok 3. Ini udah siap-siap nih kelompok 3. Ya. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ini yang pertama itu 3, 2, terus 3. Berarti itu 1, berarti itu 4. Kelompok lainnya menyimak, nanti barangkali ada yang mau tanyakan, tanyakan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil lembar kerja. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul. Saya Muhammad Abdul Alam. Saya Muhammad Abdul. Saya Ilham Sabira Putih. Saya sama Rafaya Asta. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa. Jawabannya adalah pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nomor 2, berikan 3 contoh sikap positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga hubungan dengan teman di sekolah. Kedua, menunjukkan pengawasan tanah air dengan selalu upacara bendera yang tertib dan dikuat. Yang ketiga, suka melakukan kegiatan kemanusiaan. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika Pancasila diterapkan sebagai dasar negara? Jawabannya akan terjadi kekacauan di warga dan lingkungan. Tak ada petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila mengatur tingkah laku masyarakat yang baik sehingga tercipta kerukunan di lingkungan masyarakat. Iya. Nomor 5, bagaimana cara mempertahankan agar kita tidak kehilangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Jawabannya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum kami tutup presentasi kami, adakah yang ingin bertanya? Silakan kelompok 1, 2, kelompok 2. Menurut pendapat saya, sikap apa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Silakan jawab. Baiklah, biarkan saya menjawab. Senantiasa saling tolong menolong, senantiasa berani membela kebenaran, senantiasa bangga dan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia, berasal dari bahasa dan budaya, senantiasa bangga dan mencintai karya-karya bangsa Indonesia. Gimana kelompok 2? Ada kekurangan atau sudah menerima jawabannya? Kelompok lain? Ada yang menanggapin? Cukup. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, datang semuanya. Silakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan kelompok 4 yang belum. Silakan, mana dulu yang mau ke depan? 1 dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Pertanyaannya adalah nomor 1, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Jawabannya adalah dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Kedua, berikan contoh sikap saling bergotong royong membersihkan kelas dari sekolah. Dia memilih teman jika sedang membuang sampah pada tempatnya ketika mengumpulkan sampah di sekolah. Nomor 3. Apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara? 1. Tidak ada pengatur sehingga masyarakat bertindak semena-mena. 2. Masyarakat akan merasa golongan dia paling baik dibandingkan golongan lain. 3. Tidak ada cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara dan pandangan hidup? Karena Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempertahankan agar kita tidak kehilangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yang pertama, menerapkan sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menasihati orang yang melanggar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Oke, sebelum diakhiri, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Mutia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa para pendiri bangsa merumuskan dasar negara adalah Pancasila, bukan meniru dasar negara atau ideologi dari bangsa lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Mengapa para pendiri bangsa merumuskan dasar negara adalah Pancasila, bukan meniru dasar negara atau ideologi dari bangsa lain? Bisa dijawab? Sekali lagi pertanyaannya, mungkin belum dipahami. Mengapa para pendiri bangsa merumuskan dasar negara adalah Pancasila, bukan meniru dasar negara atau ideologi dari bangsa lain? Mengapa para pendiri bangsa? Karena Pancasila itu kayak sudah berisi enggak kayak satu, karena Pancasila itu sudah memiliki arti secara kesatuan keseluruhan negara Indonesia. Itu kan jawabannya. Mungkin kelompok yang lain bisa bantu, silakan. Kelompok lain? Kelompok 4 gimana jawabannya? Apa mungkin kurang lengkap? Apa kurang pas? Kurang pas. Oke, bisa dilempar kelompok yang lain. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Mengapa para pendiri bangsa merumuskan dasar negara adalah Pancasila? Saya paham. Oke, kelompok 2, Rina. Baik, perkenalkan, nama saya Rina Diamadiana dari kelompok 2. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 4, ya. Jadi, jawabannya, para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, terima kasih. Gimana? Kelompok 4 cukup? Oke, luar biasa jawabannya. Oke, silakan. Tutup. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Tadi jawabannya begitu bagus sekali, bervariasi ya. Tadi dalam diskusi kelompok itu kalian ada penilaian dari Bapak ya. Jadi kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang tidak. Nah, diambilnya per individu ya. Dan nanti setiap siswa ada beda penilaiannya. Ya, makanya setiap ada pembelajaran kelompok, pemecahan masalah ini semuanya harus aktif, baik aktif dalam mencari jawaban ataupun aktif memberikan ide-ide ataupun aktif dalam menulisnya. Oke, terima kasih semuanya. Tadi begitu luar biasa sekali presentasinya. Gimana? Tanyakan. Gimana? Oh, mungkin belum. Ada yang lupa ya. Kelompok 4 silahkan. Saking semangatnya ini. Ngeblank kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil lomba kerja peserta didik yang telah kami selesaikan tadi. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan atau ke jawaban yang telah kami jawab tadi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Sebelum perkenalkan, nama saya Niki Syamika Mutia. Saya di sini sebagai moderator dan di sini saya nggak sendirian. Saya bersama teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Fatia Roena. Perkenalkan, nama saya Jamal Ismail. Baik, untuk pertanyaan dan jawabannya akan dibacakan dulu oleh teman-teman saya pada pertemuan di Pancasila. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Pancasila adalah pandangan filosofi yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Berikan 3 contoh sikap positif di lingkungan sekolah. Pertama, mengikuti upacara bendera dengan iman. Kedua, menghargai perbedaan ras, agama, dan suku di lingkungan sekolah. Ketiga, mengikuti kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah. Iya. Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan keempat, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mempertahankan agar kita tidak kehilangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, menangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, serta memanfaatkan situs jaringan sosial. Baik, sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Alam. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Izin saya menjawab pertanyaan kelompok 4. Kelompok 3. Iya. Kelompok 3. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas dan etika hidup individu dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yaitu kesatuan, kejujuran, persatuan, dan juga keadilan. Apakah jawabannya puas? Baik, puas. Puas. Kelompok 1, kelompok 2 mau menambahkan jawaban? Tidak, Pak. Cukup. Oke, silakan. Dari kegiatan diskusi yang telah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapatkan adalah kami dapat mengetahui maksud dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan betapa pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.
Mungkin itu saja presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Oke, setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikan ke depan, mungkin saatnya kita untuk mengevaluasi dari materi yang kita bahas tadi. Ya, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi bisa kita evaluasi. Ya, tadi disampaikan dari awal bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh pada Pancasila. Ya. Kenapa? Karena Pancasila adalah sebagai apanya bangsa Indonesia? Dasar negara. Ya. Jadi kalau sebuah bangunan kita umpamakan itu ada pondasinya kuat, maka negara pun sama. Kalau dasar negaranya kuat, maka negara pun akan kuat. Nah, tadi sudah dibuka dengan pertanyaan pematik, ya, bagaimana kejadian-kejadian dari mulai kenakalan remaja, kemudian daripada para koruptor yang terjadi di Indonesia, mungkin itu adalah salah satu bentuk contoh perilaku yang menyimpang dari Pancasila. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa berarti sebagaimana tadi sudah disampaikan pertanyaan kelima ya. Bagaimana upaya kita supaya apa itu? Ya, tidak hilang Pancasila sebagai dasar negara. Apa diantaranya tadi? Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyelenggarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa Pancasila itu ada 5 rumusannya, 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau manusia Indonesia itu menjalankan sila ke-1 aja dengan sungguh-sungguh, berarti otomatis dia telah menjalankan sila-sila yang lainnya. Kenapa? Karena sila pertama adalah bentuk rasa syukur kita sebagai manusia Indonesia, ya, yang mana kalau sudah dekat dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka apapun tindakannya kita akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat atau bertindak. Ya. Kenapa tadi banyak contoh-contoh perbuatan korupsi, kenakalan remaja? Karena mungkin jauhnya dari nilai-nilai Pancasila. Kemarin ada contohnya ya, suatu pelanggaran yang luar biasa. Dari mulai nilai sila pertama sudah melanggar, kedua pun sama, kemanusiaan. Ya, adanya pembantaian dalam satu keluarga. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam ada saja kejadian. Kemudian remaja-remajanya anak sekolah, ya, banyak melakukan apa? Tawuran, balap liar, ya. Kemudian apa lagi itu? Apa? Bullying, ya. Bahkan tanpa disadari, ya mungkin kalian pun sering mendengar ya kata-kata bully, kata-kata perundungan, ya. Cuma nggak disadari itu dianggapnya candaan. Nah, ini mungkin jauhnya atau belum bisa maksimal menerapkan sila-sila Pancasila. Ya. Nah, mungkin dari materi ini ada yang bisa menyimpulkan kelompok gimana? Jadi dari materi ini
ini, kita dapat mengetahui hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita juga dapat mengetahui penjabaran kiat-kiat sila dari Pancasila, serta juga mengetahui upaya-upaya dalam menjaga nilai-nilai. Iya. Tuh diantaranya. Yang kelompok lain ada? Mau memberikan kesimpulan atau refleksinya? Setelah kalian mempelajari materi ini, kira-kira sikap apa yang akan kalian lakukan selanjutnya melihat dari setelah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Sikap apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Sehingga sesuai dengan tadi pertanyaan nomor 5. Ada yang mau ngasih nilai refleksinya? Silahkan. Selain disampaikan oleh Nikaya tadi, ya, apa sikap kalian nanti ke depannya setelah mempelajari materi ini? Silahkan. Gimana? Ya, Bening. Kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menjaga kerukunan, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, Musyawarah, ya. tetangga, Menjaga kerukunan tetangga. Terus di sekolahnya, contoh di sekolah, contohnya menjaga kesehatan hikmah, dengan sama temannya gimana? tidak membuli, Tidak membuli, tidak membeda-bedakan teman. Oke, bisa kelompok 1, kelompok 2 bisa menambahkan. Jadi setiap kelompok sudah bisa menyampaikan refleksi atau kesimpulan, sehingga akan jadi sebuah komitmen setelah mempelajari materi ini. Ya, silahkan kelompok 2 bisa bertanggapan atau berkomentar. Apa yang akan kamu lakukan atau tindakan apa selanjutnya akan kamu lakukan setelah mengetahui, menelaah, mempelajari daripada materi ini? Setelah apa yang disampaikan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Gimana? Naima, Lalita. Refleks, namanya juga refleksi, jadi harus refleks. Ya. Gimana? Mengurangi apa sih sikap yang melanggar Pancasila, Pancasila. Contohnya, kayak apa sih, kayak mengejek sesama teman, teman. itu Kalau di masyarakatnya, itu bukan kayak saling apa sih, tidak boleh saling tidak boleh saling apa sih, kayak tidak mengejek gitu gak sih? tidak boleh saling mengejek, bisa Saling menghormati satu sama lain. saling menghormati bisa. Kelompok 4, kelompok 2, 1, 3, 4 sudah menyampaikan kesimpulan refleksinya. Kelompok 2 apa mau menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran ini? Apa tindakan atau sikap kamu yang akan dilakukan ke depannya setelah mempelajari materi ini? Sikapnya menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Menanamkan rasa atau lebih menumbuhkan lagi sikap rasa atau nasionalisme. Nasionalisme itu ya cinta tanah air, ya. Nah, bagus, bisa, ya. Oke, itu berarti beberapa kesimpulan dan refleksi sudah kita ambil, ya. Jadi
setelah mempelajari materi ini, kita harus menjaga sikap yang bertolak belakang dengan Pancasila dan harus menjalankan nilai-nilai sila Pancasila ya dimanapun dan kapanpun, di sekolah, di rumah, di masyarakat ya. Jaga nilai-nilai sila Pancasila sehingga apa nanti dampaknya? Negara Indonesia akan kuat dan kokoh karena manusia Indonesianya menjaga dasar negara. Sebaliknya, kalau tidak dijaga dasar negaranya, maka suatu saat akan gampang apa? Dipecah belah, dipengaruhi oleh apa? Bangsa lain, hal-hal yang negatif. Ya, jadi dari kesimpulan tadi, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari mulai SMP, terus SMA, sampai kalian nanti menjadi orang tua, tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada yang bertanyakan? Cukup? Oke, masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya. Ada yang mau menambahkan? Nah, kalau nggak ada, sini Bapak ambil apa? Kesimpulan aja ya, untuk ada beberapa siswa yang Bapak lihat aktif ya, kemudian cara menyampaikan presentasinya bagus ya. Semuanya bagus, semuanya baik. Cuma ada sisi lebih dan ya nggak kurang sih, pas lah gitu ya. Semuanya bagus, semangat ya, semangat semuanya. Nah, diantaranya dari sisi apa ya, penyampaian depan dulu ya. Ini apa namanya? Bening namanya. Bening nama lengkapnya Bening itu ya. Lutfiana ya dari kelas 8. Kemudian Nikei. Kemudian dari kelompok satunya lantang suaranya. Apa namanya? Ayanisa. Dari kelompok ininya Reina. Ya, alhamdulillah semua kelompok punya apa namanya itu? Punya bodyguard ini ya. Dan yang sama yang lainnya, Samara termasuk laki-laki sama. Ya. Nah, ini semuanya baik, bagus nilainya. Artinya sudah memenuhi. Nah, nanti kalian dalam pembelajaran selanjutnya untuk kelas 9 nanti atau yang mau nanti SMA ya bisa dibiasakan. Karena PKN itu adalah apa? Butuh melatih komunikasi dan harus bisa memahami dulu materi yang sedang dibahas. Ya, dan jangan malu-malu. Karena ya kalau PKN itu banyak sumbernya. Silakan kalian bisa mencari sumber selain dari buku paket yang ada di sekolah. Banyak sekali buku-buku yang membahas tentang apa itu? Pancasila. Ya. Banyak sekali buku-buku yang membahas tentang undang-undang. Ya, jadi kita belajar menelaah hasil karya ilmiah dari para apa orang-orang yang apa punya kelebihan ya. Contohnya tadi Bapak Profesor Yono, kemudian ada lagi kalau dosen Bapak sekarang Bapak Mahmud ya, luar biasa menginspirasi pengetahuan di bidang PKN. Ya, kalau kan nanti punya kedepannya ingin mengambil hukum, boleh silakan nanti. Ya, bahkan apa namanya akan jadi satu apa ya generasi yang bisa mempertahankan daripada nilai-nilai Pancasila. Ya, nah, oleh karena itu kalian Bapak harapan menjadi manusia-manusia pilihan ya untuk menjaga nama baik bangsa
Indonesia. Kenapa Bapak sampai ke arah sana? Karena kita yang dibahas adalah tentang Pancasila. Tadi beberapa macam telaah ya, dari mulai sebagai sumber sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pandangan hidup atau sebut dengan way of life ya, berarti manusia Indonesia harus patuh pada Pancasila. Dan bisa juga artinya Pancasila juga bersifat imperatif, artinya memaksa. Memaksa apa? Memaksa manusia Indonesia apabila melanggar hukum tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pandang jabatan. Ya, hukum Indonesia tidak boleh runcing ke bawah, tumpul ke atas. Harus adil. Ya, makanya kita harus jaga Pancasila jangan sampai dirubah oleh bangsa lain. Oke, itu saja. Silahkan kita sebelum mengakhiri daripada materi ini, mari sama-sama kita membaca doa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, diberikan kepandaian, dijadikan manusia Indonesia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Silahkan yang memimpin doa. Sebelum Rapid. berakhir, mari kita baca doa dalam hati. Doa 6 mulai. Selesai. Oke, selesai. Insya Allah nanti minggu depan kita akan ketemu dengan materi lainnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya, nah Bapak harapkan sekali lagi kalian disarankan untuk mencari referensi dalam pelajaran Pancasila. Ya, yang kelas 7, yang kelas 8, yang kelas 9. Silahkan mencari. Punya alat teknologi, punya HP, ada kuota, gunakan. Ya, jangan sampai tidak digunakan untuk mencari materi. Makanya mungkin ada kekurangan di dalam buku yang terbitkan ini, maka kita punya argumentasi lainnya. Silakan kemukakan, boleh. Ya, boleh mengemukakan pendapat asal ada referensi dan sumbernya. Ya. Dan sumbernya harus jelas, dari mana, oleh siapa, karangan siapa harus jelas. Ya, umpamanya kamu di HP punya karangan siapa di internet, boleh silahkan. Ya, oke, itu aja. Mungkin hari ini Bapak ucapkan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan aktivitas kalian semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beres-beres semuanya. Langsung pulang aja.